Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi bagi kita semua pada saat pagi hari ini. Apa kabarnya? Diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau kita semua diberkati Tuhan, amin. Pada saat pagi hari ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita masuk ke dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau kami anak-anak Tuhan boleh berkumpul, kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah setiap renungan firman yang kami dengarkan pada saat pagi hari ini boleh menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, bahkan menjadi kekuatan kami juga untuk kami mengiring akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan, renungan ini dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Roh Kudus yang bekerja, berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, dan tanah hati yang subur untuk kami mau menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga memberkati. Kami siap mendengarkan renungan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Pada saat pagi hari ini, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang ingin saya bawakan itu berbicara tentang perbedaan antara ujian dan pencobaan. Ujian dan pencobaan. Kalau kita mau melihat ayatnya dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Saya bacakan, saudara-saudariku yang terkasih boleh mendengarkan dan boleh menyimak. 1 Yakobus 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Haleluya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau melihat di sini ada suatu perbedaan antara pengujian dan pencobaan. Kita mau melihat kalau pengujian itu sumbernya berasal daripada Allah. Sedangkan pencobaan itu berasal daripada yang jahat. Dicobai oleh yang jahat di ayat yang ke-13. Dan ayat yang ke-14 dikatakan juga berkata bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ia diseret dan dipikat olehnya. Ini adalah suatu kedua hal yang berbeda ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa ujian itu berasal daripada Allah. Dan kalau kita mau melihat pengertian dari pencobaan, dengan kata dasar itu adalah cobaan atau dicobai, berarti itu adalah godaan. Atau kadang-kadang bujukan. Bagaimana seseorang itu digoda, bagaimana seseorang itu dibujuk. Kalau kita mau melihat contohnya dalam Kejadian, bagaimana manusia pertama, yaitu Adam dan juga beserta dengan istrinya, yang dicobai pertama kali adalah Hawa oleh si iblis atau ular yang ada pada saat itu. Makan ini, buah ini, sehingga kamu bisa melihat, sehingga kamu bisa mengetahui. Dan disitulah suatu pencobaan. Itu dicobai, digoda si Hawa. Dan akhirnya apa? Hawa jatuh dalam pencobaan. Digoda. Dia dibujuk, ayo dong gitu. Sedangkan kalau ujian adalah sesuatu yang dipakai untuk menguji mutu. Menguji mutu sesuatu. Suatu barang kalau mau diuji itu harus melewati step by step, ujian demi ujian yang harus dilalui. Contohnya apa? Seperti emas. Sebelum dia menjadi emas, mungkin emas yang murni, itu harus ada proses demi proses yang harus dia lewati. Bagaimana ia harus dipisahkan dari emas dan bebatuan mungkin atau pasir-pasir yang ada. Kemudian dia dipilih kembali, kemudian dia disatukan, dia dibakar kembali supaya dia memiliki kemurnian yang murni, yang ekstra. Sehingga itu memiliki mutu yang sangat bagus. Dan ujian juga itu akan memunculkan bagaimana itu menunjukkan kepandaian kita. Melalui ujian itu menunjukkan kemampuan kita. Contohnya dalam sekolah.
Dalam sekolah ada namanya ujian sekolah. Itu untuk apa? Untuk menguji keterampilan setiap anak-anak yang ada di sekolah. Mereka sudah belajar sampai di mana, mereka diuji, kalau mereka berhasil, mereka bisa sukses. Sedangkan pencobaan tadi adalah godaan. Dan kita kalau mau melihat dari ayat ini ya, dari ayat yang ke-13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, terkadang ketika masalah itu datang, ketika pencobaan itu datang, godaan itu datang, apa yang kita katakan? Tuhan, kok gini sih? Kita mengatakan bahwa itu berasal daripada Tuhan? Bukan. Pencobaan itu daripada si jahat. Dan itu oleh keinginan kita sendiri. Contohnya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Misalnya kita menginginkan sesuatu, kita harus mengorbankan sesuatu. Jabatan mungkin, kita inginkan jabatan yang tinggi, kita paksa. Kita nggak mau mengikuti prosesnya Tuhan. Akhirnya apa? Kehidupan kita pun akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-14 sampai ke-15 dikatakan diseret dan dipikat oleh pencobaan tersebut, dan apabila keinginan itu dibuahi, ia akan melahirkan dosa, dan upah dosa adalah maut. Artinya dalam setiap kehidupan kita harus memiliki Bapak Ibu Saudara? Kita harus memiliki kekuatan di dalam Tuhan dalam menghadapi ujian dan pencobaan. Kita harus bisa melewati hal tersebut. Fase di mana kita harus kita digoda, kita dibujuk, itu harus bisa kita lewati. Dan setiap ujian-ujian juga yang Tuhan berikan, kita juga harus lewati. Untuk apa? Untuk memurnikan iman kita juga. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau melihat contoh lagi di Alkitab, siapa? Ayub. Bagaimana Tuhan memberikan ujian kepadanya. Dan iblis mencobai dia. Banyak hal-hal yang terjadi. Harta kekayaannya hilang, ternak sapinya, ternak lembunya, binatang peliharaannya mati. Segalanya hilang, bahkan dia sampai sakit, mengalami sakit penyakit. Itu harus dia lewati. Tapi dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Itu ujian. Tuhan memberikan suatu gift. Tuhan memberikan suatu hadiah karena dia sudah berhasil melewati setiap ujian. Dan akhirnya Tuhan mengangkat kehidupan Ayub. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Percaya bahwa setiap ujian-ujian bukan lagi pencobaan. Ujian-ujian itu yang dari Tuhan itu untuk memurnikan iman percaya kita. Amin. Dan pencobaan-cobaan yang daripada si iblis itu harus bisa kita kalahkan, harus bisa kita patahkan. Amin. Puji Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kita hari demi kesehari, kita harus bisa berjalan bersama dengan Tuhan melewati setiap ujian-ujian yang ada. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, antara ujian dan pencobaan adalah dua hal yang berbeda. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk semakin hari semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahwa kehidupan kami, bahwa ujian-ujian juga yang harus kami lalui, semuanya untuk memurnikan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan bahwa setiap pencobaan-pencobaan daripada si jahat, kami harus bisa lalui, kami harus bisa patahkan. Dan kami mau berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang hari ini kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus. Sertai kami dimanapun kami berada dan kemanapun kami melangkah. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami dan kami mulai hari ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuk
untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta